Oke ya, selamat malam. Oke, selamat malam. Sudah pada join? Atau Malam, lagi? Pak. Oke, malam Kelvin ya. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya dengan mata kuliah yang berbeda ya. Kemarin kan Anda ketemu dengan saya dengan mata kuliah desain pemrograman. Sekarang mata kuliah kecerdasan buatan untuk konsentrasi di sistem informasi. Jadi di mata kuliah ini itu Anda fokus ke teori dan prakteknya itu kita menggunakan bahasa pemrograman RStudio ya untuk analisisnya. Bentar ya. Oke, ini salah satunya bahasa pemrograman yang perlu Anda install atau wajib ada di laptop atau komputer Anda. Oke, jadi untuk prakteknya saya menggunakan, kalau semester kemarin itu kan BK. Sekarang ada perubahan ya, saya pengen sesuatu yang baru. Jadi untuk artificial intelligence itu kita pakai RStudio ya untuk bahasa pemrogramannya. RStudio ataupun pakai Python ya, Euler Python, oke, salah satunya. Bisa juga pakai Python. Jadi ini bahasa pemrograman yang nanti kita pakai. Jadi teori, case study, kita selesaikan hitung-hitungannya sama untuk aplikasinya kita menggunakan WK, RStudio, ataupun Python. Oke, jadi di mata kuliah kecerdasan buatan itu ada perhitungannya ya, jadi mirip-mirip matematika. Nanti Anda hitung, terus nanti kita implementasi di RStudio menggunakan Python. Oke ya, saya sharing dulu sebentar. Oke, ini silabusnya, nanti saya sharing. Ini silabus yang akan kita pakai di pertemuannya. Ini silabus yang semester kemarin ya, atau setahun yang lalu. Jadi ini ada beberapa nanti yang saya perbaiki untuk bahasa pemrogramannya. Ini untuk mengikuti sesuai dengan tren kebutuhan di industri. Oke, jadi di chapter pertama kita discuss santai dulu. Oke, istilahnya kita bahas tentang apa itu kecerdasan buatan. Terus apa aja sih nanti yang akan kita pakai, targetnya, introduction-nya, kontrak kuliahnya, dan lain-lainnya itu di chapter 1. Di chapter 2, sebentar. Oke, nggak perlu perkenalan ya. Rata-rata kan sudah kenal saya semua ya. Bener kan Kelvin? Nggak perlu perkenalan untuk chapter 1 ya. Ada yang belum kenal dengan saya sebelum saya bahas tentang silabusnya? Ada yang baru pertama kali perdana kelas? Nggak ada kan? Amir, Andri, Antoni, Andri. Ntar ya, saya cek satu-satu. Oke. Sebentar ya. Oke, nggak perlu perkenalan ya. Dan rata-rata saya juga sudah kenal semuanya. Dan Anda juga kenal dengan saya. Kita langsung saja mulai. Oke ya.
Di chapter pertama, sesuai silabus ini kan kita discuss dulu apa sih silabusnya yang akan kita bahas, materinya apa saja ini saya jabarkan. Oke, jadi di chapter pertama ini kita banyak discuss, baru chapter 2 kita mulai ke materinya. Oke ya. Di chapter 2 itu nanti Anda bahas tentang mahasiswa itu menjelaskan apa sih yang disebut dengan masalah, ruang, keadaan, dan bagaimana pencarian algoritma di kecerdasan buatan. Oke, pertama nanti kita uji coba penggunaan tentang algoritma pencarian di artificial intelligence. Oke, ini untuk di chapter 2. Chapter 3 itu nanti Anda bahas tentang apa itu representasi pengetahuan. Contohnya itu tentang reasoning, semantic network, apa itu frame di dalam artificial intelligence. Nanti saya jelasin terus bagaimana implementasinya itu di contohnya kita penggunaan di RStudio, terus WK. Oke, by the way, ada yang sudah pernah pakai bahasa pemrograman RStudio? Ada yang sudah pernah pakai? Belum pernah, Pak. Masih asing, Pak. Masih asing. Kalau Python sudah pernah kan, Kelvin? Python pernah sekali, Pak. Cuma masih Ya. belum mahir. Ya. Nanti Python-nya kita pakai plugin-nya saja. Oke, jadi sangat gampang kok untuk belajarnya ya. Oke, mungkin beberapa ada yang asing, oke. Jadi nanti untuk prakteknya itu saya pakai kalau nggak Python, RStudio, WK. 3 itu aja muter-muter ya. Sesuai dengan ini ya yang dipakai. Rio pernah pakai ya Rio RStudio? Nanti ya, kita implement. Pernah skill saja. Gampang kan Rio? Nanti Lumayan. panggil plugin, ketikan komen ya, nanti muncul otomatis. Syaratnya satu, kalau kita pakai RStudio itu koneksi internet ya, karena ada beberapa plugin nanti yang akan kita download. Ya, itu gampang sekali. Jadi RStudio itu biasanya pakai data mining ya, itu RStudio, terus machine learning, artificial intelligence itu biasanya sih lebih banyak pakainya ke Python. Jadi nanti saya pakai Python, RStudio, WK. Itu aja yang kita main-main. Kalau sebelum-sebelumnya sih biasanya kan pakai WK ya, umumnya materinya. Saya sudah bosan ya pakai WK, jadi pengen sesuatu yang baru, ya sesuai ngikutin perkembangan tren ya. Orang kalau di luar negeri kebanyakan sih pakainya Python sama Studio untuk artificial intelligence, jadi saya mengikuti. Oke ya, itu. Kita lanjut lagi. Di chapter 3 itu nanti kita bahas tentang apa itu reasoning. Semantic network itu apa sih? Terus bagaimana penggunaan semantic network itu di RStudio ataupun di Python. Oke. Karena kalau seandainya Anda ini ya pengen jadi seperti sistem analis di perusahaan ya, itu kemarin di Batam ini ya, seperti kemarin yang saya lihat ya, Infineon Teknologi, terus Flag ya, Panasonic itu kemarin ada beberapa dia butuh yang bisa menggunakan RStudio sama Python. Oke. Tapi kebanyakan sih penempatannya di Singapura ya. Itu kan gajinya lumayan ya, US dollar Singapura gitu. Dapat gaji $7.000, $5.000, $7.000 kan lumayan itu. Ya. Oke. Di chapter 4. Oke, nanti di chapter 4 ini kita bahas bagaimana sih kita untuk mengimplementasikannya. Implementasi di sini adalah istilahnya ketidakpastian ya di dalam kecerdasan buatan. Contohnya bagaimana kita penggunaan teorema Bayes atau logika kabur ya, istilahnya logika itu kabur, itu nanti logiknya itu tentang bagaimana penggunaan teorema Bayes. Di teorema Bayes ini contohnya bagaimana, terus perhitungannya bagaimana,
metode artificial intelligence-nya, implementasinya di aplikasi itu seperti apa. Nanti di chapter 4 saya jelasin lebih detail dan prakteknya. Oke. Selanjutnya di chapter 6 yang ini ya. Chapter 6 ini nanti Anda akan membahas tentang apa itu masalah. Ya. Misalnya masalahnya itu sebagai ruang keadaan untuk penyelesaian pencariannya. Terus bagaimana ini untuk penggunaan analisanya. Oke, salah satunya itu kita untuk ini ya, algoritmanya itu apa sih yang dipakai di dalam penggunaan algoritma untuk pencarian. Ini salah satunya. Ya. Terus nanti di chapter 6 itu Anda bahas tentang game ya, atau biasa disebut dengan game playing. Ini adalah biasanya itu dipakai untuk membahas tentang artificial intelligence. Bagaimana implementasinya, terus metodenya apa, modelnya apa, itu ada, terus penggunaannya. Di chapter 7 itu nanti kita bahas tentang sistem pakar ya, ataupun expert system. Bagaimana sih penerapan expert system? Expert system itu banyak ya, kadang dipakai di SPK, terus di machine learning, di artificial intelligence. Pemakaiannya ini sesuai dengan kebutuhan. Ini salah satu favorit untuk skripsi ya, untuk analisanya itu biasanya pakai expert system karena ini tidak terlalu susah ya untuk logiknya. Oke. Untuk expert system. Terus di expert system itu nanti kita bagaimana sih kita untuk mendefinisikan tentang pakar, terus kepakaran, terus bagaimana kita untuk meniru pakar. Meniru pakar itu di sini bagaimana kalau seandainya ada kita mau membuat aplikasi tentang analisa diagnosa untuk mendeteksi apakah ini rabun dekat ataupun rabun jauh. Oke, jadi nanti kita ambil datanya dari pakar, contohnya pakar mata, oke, dari rujukan-rujukannya. Metodenya sih kebanyakan pakai if then ya untuk expert system. Jadi salah satu untuk skripsi ya itu tidak terlalu susah sih gitu. Biasanya rata-rata ngambilnya ini. Terus bagaimana untuk penggunaan expert system di RStudio ataupun di Python ya untuk implementasinya. Ini nanti di chapter 8 ya. Oke. Terus nanti bagaimana untuk chapter 9 itu kita tentang bahas tentang fuzzy. Fuzzy itu salah satu ciri khasnya tentang artificial intelligence. Oke. Ada fuzzy logic ya. Fuzzy itu dibagi ada 3 yang umum dipakai. Ada Mamdani, Sugeno, Tsukamoto ya, itu salah satu fuzzy yang umum dipakai untuk riset dan untuk implementasi artificial intelligence gitu. Fuzzy Mamdani itu bagaimana sih metodenya? Terus Tsukamoto Tahani ya, itu salah satunya. Kemarin waktu saya S2 ya, untuk tesisnya itu saya menggunakan untuk analisanya itu pakai fuzzy juga gitu. Fuzzy information system ya, untuk kemarin sih untuk ngambil selesaiin tesisnya. Ini salah satunya. Gampang ya fuzzy itu. Kalau kita pengen cepat sih bisa pakai implementasinya, kita pakai fuzzy. Oke. Fuzzy bisa juga kita menggunakan MATLAB ya. Oke, kalau dulu saya analisisnya, kalau ngajarkan kadang pakai MATLAB. Tapi sekarang kan ada banyak aplikasi-aplikasi yang artificial intelligence yang gampang, yang sangat membantu kita. Kita tinggal download, terus kita masukkan metodenya, udah keluar hasilnya. Oke, yang untuk sekarang ini. Jadi tidak terlalu susah ya untuk bagaimana kita untuk implementasinya dan untuk analisanya. Oke, fuzzy itu 2 kali pertemuan ya, fuzzy logic. Oke. Tujuannya kenapa? Supaya Anda ini lebih paham lagi, lebih familiar lagi untuk analisanya. Oke, jadi pakai untuk fuzzy. Terus
selanjutnya di chapter 11 itu nanti kita bahas tentang penggunaan jaringan saraf tiruan ya. Jaringan saraf tiruan ini bagaimana sih kita untuk meniru atau membuat jaringan itu seperti saraf kita bisa berpikir, oke, istilahnya untuk learning-nya. Jadi bisa untuk meniru ya, untuk dan mengembangkan untuk datanya lagi pengolahannya. Oke. Bagaimana implementasinya atau penggunaan jaringan saraf tiruan ya, atau biasa disebut dengan neural network ya, sistem itu di artificial intelligence. Itu nanti di chapter 11. Selanjutnya nanti di chapter 12 itu kita bahas tentang untuk sistem pakar ya. Jadi apa sih konsep sistem pakar? Ya, yang untuk strukturnya itu bagaimana, untuk pemodelannya itu bagaimana, itu nanti di chapter 12 itu untuk lanjutan yang sistem pakar yang sebelumnya. Oke. Chapter 14 nanti kita bahas lagi tentang kelanjutannya lagi untuk pengembangannya lagi tentang artificial intelligence sampai selesai. Oke. Jadi nanti ada beberapa algoritma yang kita pakai. Kebetulan saya belum masukkan di sini ya. Ini kurang lebih 16 kali pertemuan yang akan kita bahas. Oke. Dari silabus ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Karena di chapter pertama saya nggak langsung masuk ke materi ya. Kita istilahnya sharing apa sih nanti yang akan dibahas. Terus nanti Anda juga buat kelompok seperti kemarin juga ya. Nanti Anda by project, okay. By project Anda buat kelompok, Anda selesaikan projectnya. Terus untuk project Anda bebas untuk analisanya ya. Anda boleh pakai analisa pakai aplikasi ataupun Anda membuat sebuah aplikasi ya, nggak masalah. Yang penting ada artificial intelligence di dalam riset yang Anda buat. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Amir, ada yang mau ditanyakan Amir? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Yang lain? Ayo. Ada yang mau ditanyakan, terus ada yang mau discuss, silakan ya. Karena di chapter pertamanya kan kita lebih banyak untuk sharingnya. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan sebelum masuk materi selanjutnya, saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Bentar. Nih, absennya sekarang sudah online ya, jadi tidak pakai Excel lagi. Otomatis nanti absennya itu akan ke record. Yusuf hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Ardi? Andri hadir, Pak. Ya. Wilson? Wilson Fernando? Hadir? Arik Bimantoro? Arik? Hadir, Pak. Daniel? Hadir, Pak. Rivaldi? Hadir, Pak. Melson? Hadir? Hadir, Pak. Ya. Andri Antoni? Hadir, Pak.
Rio Kusnedi. Rio. Hadir, Pak. Charlie. Charlie Hadir, Alfianto. Hadir, Pak. Iya. Lichen. Chen. Hadir, Pak. Teddy Fernando. Hadir, Pak. Rosita. Hadir, Pak. Denisa. Hadir, Pak. Andiko. Hadir, Pak. Jumiliono. Hadir, Pak. John Susanto. Hadir, Pak. River. Hadir, Pak. Jesili. Hadir, Pak. Lucky. Hadir, Pak. Elvin. Hadir. Hendri Wijaya. Hendri. Hadir, Pak. Hadir ya. Richard. Hadir, Pak. Jody. Hadir, Pak. Melna. Mel. Halo. Melna hadir. Pak, mana izin lembur, Pak? Lembur ya? Iya. Oke. Ardi Sutono. Hadir, Pak. Mel Ferani. Hadir, Pak. Deren. Nggak hadir ya. David Tarjo. David. Junifer. Hadir, Pak. Hadir ya. Derwin. Hadir, Pak. Jukenli. Hadir, Pak. Mikael. Hadir, Pak. Mikael satu lagi. Hadir, Pak. Teddy Sanjaya. Teddy. Hadir. Kelvin. Hadir, Pak. Kelvin hadir ya. Yudi Hartanto. Hadir, Pak. Yudi. Hadir, Pak. Hadir ya. Jenry Winata. Pak. Hadir ya. Derek. Hadir, Pak. Ricky Ferniando. Hadir, Pak. Melvi Devalia. Hadir, Pak. Hendra Wijaya. Hadir, Pak. William Surya. Hadir, Pak. Kelvin Kurniawan hadir kan tadi? Amir hadir. Hadir, Pak. Ya. Deren hadir nggak? David? Oke. Oh ya, Lichen. Ini absensi yang terbaru ini kalau seandainya sakit izin itu di mana, Lichen? Isinya? Pak, untuk sistem baru udah nggak ada, Pak, untuk sakit dan izin, Pak. Jadi cuma bisa hadir dan tidak hadir. Oh gitu ya. Berarti kalau istilahnya kalau ada yang sakit apa itu tetap dianggap tidak hadir ya? Nggak tahu sih, Pak, terserah Bapak sih. Saya cuma ingatnya kalau contohnya Bapak mau notes, bisa notes di yang kendala atau catatan itu, Pak. Jadi Bapak bisa listkan contohnya mahasiswa ini sakit atau enggak. Oh gitu ya. Karena kan kalau tiga kali ya kan, Lichen, kalau seandainya tidak ada keterangan kan langsung ini ya, kan? Kan kasihan juga biasanya kan kita kan ada dispensasi ya, mungkin karena sakit izin keluar kota gitu kan. Nanti kan kita agak ini ya. Kalau saya sih oke aja, tapi kan kasihan lah, masa gara-gara satu mata kuliah kan nggak jadi wisuda ya, atau ngulang lagi gitu kan. Apalagi kalau mata kuliah seperti ini kan dia per ini aja keluarnya, per semester ganjil aja kan, seperti AI gitu. Jadi memang ini ya, nggak ada untuk yang sakit atau apa itu nggak ada ya. Nanti berarti di note di ini ya, Lichen, di kendala gini ya.
Iya, di Kendala di note saja Pak. Soalnya dari rektorat emang hanya diizinkan untuk tulisan hadir atau tidak hadir. Karena Oh, emang setiap mahasiswa cuma dikasih 3 iya. izin kan. Jadi Hmm, menurut rektorat itu 3 kali itu ya termasuk izin, sakit itu termasuk gitu. termasuk itu ya. Oke, thank you ya. Oke, jadi yang lain sudah dengar ya. Oke, jadi kalau kemarin kan kita ada dispensasi sakit, biasanya sakit masuk rumah sakit udah 3 kali sampai 4 kali ya. Itu nanti kan dari BAK kan nanti sekali dianggap hadir karena memang ada surat sakit ya. Tapi kalau sekarang kan kalau tidak masuk memang harus yang memang tidak masuk 3 kali udah langsung auto E ya. Jadi dosen pun nggak bisa nolong. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Ini untuk hadir Pak. Hah? Ya Pak. Wilson Fernando hadir Pak. Wilson Fernando. Ya. Iya. Oke. Jadi Sanjaya hadir, Pak. Teddy Sanjaya. Ya, hadir. Deren sama David? Sama Helvin? Ya. Oke, nanti infoin ke saya ya. Nanti biar saya absen atau enggak. Kalau udah saya simpan nanti langsung dianggap otomatis ya, nggak ada untuk dispensasinya. Kalau udah Excel kemarin kan udah lupa nanti kan kadang chat ke saya ada buktinya saya anggap hadir. Tapi kalau ini kan sudah otomasi ya, jadi saya nggak bisa untuk nolong lagi. Oke, selanjutnya jangan lupa nanti di e-learning. Oke, e-learningnya ini ada 2 ya, PSI sama punya panggung di kafe. Oke, jadi nanti Anda ambilnya yang PSI saja. Untuk PSI ini sudah saya masukkan ya untuk materi hari ini. Terus sama PowerPoint-nya. Oke. Jadi di chapter 1 kita masih santai dulu. Oke. Belum masuk ke bagaimana untuk implementasinya ya. Itu nanti untuk di chapter selanjutnya. Jadi di chapter 1 ini kita bahas tentang introduction artificial intelligence. Terus apa sih Anda tujuannya kok Anda belajar kecerdasan buatan ya atau artificial intelligence. Oke. Jadi salah satunya itu adalah kita untuk representasi kecerdasan buatan. Komputer juga bisa cerdas kok ya, seperti manusia. Bahkan nanti salah satu yang sekarang ini kan sudah untuk merubah ya pekerjaan-pekerjaan manusia pun beberapa sudah diambil alih atau dikerjakan sama komputer. Salah satunya di industri. Oke, di industri itu kalau dulu solder ya, itu kan nyolder itu kan manusia. Sekarang ini industri itu jarang untuk manusia nyolder. Itu semua yang solder itu sekarang udah pakai mesin, pakai robot ya atau artificial intelligence. Jadi PCB kita masukkan, soldernya mana aja yang mau disolder itu sudah otomatis. Jadi manusia itu cuma tinggal ngecek aja, cek soldernya ya. Oh ini soldernya misalignment atau apa reject atau ini nyoldernya nggak selesai, nggak kurang dikit ya. Namanya juga mesin ya, pasti ada beberapa yang kurang. Jadi manusia itu tinggal sedikit aja yang nyolder yang nggak bisa untuk mesin lakukan, itu dia yang nyolder. Oke, ini salah satunya. Bagaimana sih penerapan kecerdasan buatan di industri? Karena saya orang industri, jadi saya ngomongnya tentang industri. Oke. Terus bagaimana nanti penggunaan untuk pemecahan masalah-masalah, untuk problem solving, dan lain-lainnya. Kayak ini, di kecerdasan buatan Anda bisa lihat ya, baca-baca untuk chapter 1-nya. Oke, kita lanjut sedikit ya. Saya bahas tentang teoritisnya sebagai introduction-nya. Oke.
Materinya ini sudah saya upload juga di ini ya. Sudah saya upload di e-learning itu. Oke. Jadi tujuannya kenapa kok Anda belajar artificial intelligence? Kenapa nggak belajar yang lainnya? Itu adalah untuk bagaimana kita pemodelan. Oke. Terus bagaimana sih kita untuk penerapan algoritma kecerdasan buatan itu dalam praktek kehidupan sehari-hari ataupun di tempat kerja. Ya. Jadi nanti Anda bisa jadi seperti orang R&D ya ataupun sistem analis. Sistem analis itu nggak harus programmer ya. Kalau yang programmer contohnya kalau Anda ya kan sudah ngambil fokus konsentrasi PSI. Pak, saya untuk codingnya kurang kuat, Pak. Oke, jadi Anda bisa kok ngambil di analisisnya. Analisisnya itu Anda bagaimana untuk konsepnya, penerapannya dimasukkan ke aplikasi. Nanti aplikasi itu yang ngitung atau mencari sendiri. Salah satunya saya pernah ya searching ya di job-job itu banyak ya yang untuk bagian seperti data mining ataupun artificial intelligence. Salah satunya itu biasanya dia minta familiar bagaimana implementasi ataupun penggunaan RStudio atau di Python ya. Jadi itu salah satu nanti yang kita bahas. Untuk AI-nya saya nggak bahas tentang Python, logic dan lainnya ya, tapi lebih Python-nya itu ke artificial intelligence implementasinya. Ya. Jadi beberapa nanti kita pakai plugin Python-nya. Jadi di Python-nya saya nggak ngajarin bagaimana membuat form, terus algoritma nggak ya. Kita langsung aja main untuk analisanya, penggunaannya. Jadi nanti kompetensi yang saya harapkan itu salah satunya itu Anda tahu ya bagaimana konsep kecerdasan buatan, terus bagaimana kita untuk penggunaan algoritma untuk menyelesaikan masalah. Oke, terus bagaimana sih untuk informasi itu, masalah itu selesai. Terus bagaimana untuk pembelajaran datanya ataupun proses learning. Bagaimana implementasinya penggunaan algoritma di kecerdasan buatan. Oke, ini salah satu tujuan dan kompetensi dari mata kuliah artificial intelligence. Oke, introduction ya, apa itu kecerdasan buatan? Itu salah satunya dari histori ataupun sejarahnya. Jadi pertama sekali itu adalah kita untuk otomasi aktivitas. Oke, jadi salah satunya itu bagaimana untuk proses berpikir, bagaimana kita untuk pemecahan masalah dan pembelajarannya. Itu salah satunya Bell-1 ya di tahun 1978. Oke. Terus selanjutnya pengembangannya lagi, terus bagaimana melakukan sesuatu sehingga menjadi lebih baik. Ini secara umum apa itu kecerdasan buatan. Terus bagaimana studi tentang kemampuan penginderaan dengan menggunakan model komputasi. Oke ya. Ini juga cabang dari ilmu komputer yang fokus pada otomasi perilaku yang cerdas. Ini ya. Di kecerdasan buatan, salah satunya yang tahun kemarin ya, ada yang proyeknya itu dia membuat untuk deteksi wajah ya. Sedeteksi wajahnya dimasukkan, otomatis nanti dia akan nampak ini ya. Gampang itu buat pakai Python ya, nampak oh ini Saiful, ini Li Chen, ini Kelvin, ini salah satunya. Oke. Saya demoin dulu ya. Ada ini sebentar ya. Oke. Sebentar. Saya lihatin contoh project-project ya yang nanti siapa tahu bisa nanti untuk Anda inspirasi buat skripsi ataupun nanti untuk project akhirnya ini mata kuliah kecerdasan buatan. Sebentar.
Bentar ya. Oke. Oke ya. Ini contoh proyek-proyek senior Anda ya untuk Artificial Intelligence ini. Contohnya ada yang buat bagaimana sih tentang chatbot ya. Ini tentang COVID ya. Jadi dia otomatis nanti dia akan membalas apa sih yang dibuat di chatbotnya. Ini salah satunya Anda bisa buat pakai Python. Oke. Terus ada juga yang buat game ya. Terus ada membuat virtual assistant untuk pingpong. Oke. Ini contoh beberapanya. Ini contoh ya, project ini salah satunya untuk face recognition, istilahnya untuk pendeteksi wajah. Ini salah satunya dipakai Python ya untuk artificial intelligence. Ini contohnya ini ya. Jadi dia nampak, oh ini Rizky ya. Ini pakai Python. Oke. Ini gampang ya. Ini salah satu project untuk mata kuliah AI ya yang tahun kemarin. Oke, ini contohnya. Bagaimana kita untuk membuat ini? Jadi kita tahu, oh ini Rizky, ini Indra. Oke. Ini salah satunya contoh untuk project-project AI. Oke. Tujuannya saya sharing ini salah satunya untuk Anda ya. Rupanya ini untuk inspirasi contoh project-projectnya. Jadi yang semester kemarin AI-nya ya. Kalau lebih kemarin sih saya lebih ke game, SI lebih ke PSI ya. Seperti tadi buat chatbot, terus buat face recognition. Kalau jaringan kayak yang kemarin ya, contohnya seperti ini ya buat flat voice control. Ini contoh project-project dari artificial intelligence. Nanti saya juga sama ya di kelas ini. Saya juga minta nanti Anda buat project-project ya, ide-ide kreatif itu tentang bagaimana sih untuk penggunaan atau membuat tentang artificial intelligence. Jangan khawatir, nanti tetap ya saya ajarin Anda bagaimana itu step-step untuk mata kuliahnya. Oke? Ada yang mau tanyakan, silakan. Silakan. Oh. Silakan, ada yang mau tanyakan? Pak. Ya. Ini Darwin mau tanya Ya. tentang ini. Di e-learning-nya itu kan dosen DKV itu Pak Agung Mulyadian. Dia kayaknya salah kasih tugas loh. Soalnya kita dapat tugasnya juga gitu. Oh, nggak apa-apa. Itu ini ya. Satu ini. Satu itu ya Darwin. Semua dapat emang. Iya, semua dapat. Itu di Jadi biarin aja kan. Kalau iya, misalnya bukan dari oke. Kalau di kafe kan dia kan Pak Agung ya. Itu skip, biarin saja gitu. Ya. Emang sudah ada tugas ya? Chapter 1? Iya, mereka chapter 2 apa ya sih? Tugas di chapter 2. Tapi kita PSI dapat juga. Iya. Kalau Makanya chapter saya 2 kan ya belum mulai ya. Kalau langsung chapter 2 dikasih tugas emang sebelah nanti ya. Saya nggak gitu. Nanti kita tetap tugas ada ya, tapi saya nggak akan ngasih tugas ini ya, baru masuk langsung kasih tugas gitu. Jangan khawatir, saya nggak akan ngasih tugas. Dan chapter ini pun saya nggak ada tugas istilahnya untuk discuss. Videonya ada yang sama ya. Oh ya, nanti saya cek lagi. Mungkin kayaknya saya copy paste YouTube-nya itu. Nanti saya perbaiki ya, Rivaldi. Oke, thank you. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Oke. Ini kayaknya ada ke copy ya. Oke. Jadi projectnya, gambarannya Anda sudah tahu ya, harus apa yang Anda buat. Oke, jadi saya pengennya nanti per kelompok ya, buat sesuatu yang belum ada yang unik.
pakai analisa aja ya, ataupun pakai pattern, pakai yang lainnya boleh, nggak ada masalah. Oke. Atau Anda, Pak, saya ada aplikasi punya orang bagus, tapi saya modif sesuai dengan kebutuhan saya. Boleh, buat saya tidak ada masalah. Yang penting itu ada berbau-bau artificial intelligence-nya. Kita lanjut lagi ya. Jadi, penerapan secara garis besar itu untuk artificial intelligence itu dibagi jadi 4. Pertama itu adalah untuk thinking humanity. Jadi nanti itu bagaimana sih itu berpikir seperti human ya, seperti manusia. Oke, komputernya itu untuk pemodelannya berpikir seperti manusia. Salah satunya itu chatbot membalas seperti orang ya, seperti ngirim pesan. Terus untuk rasional ya, jadi berpikir secara rasional itu thinking rationality, itu bagaimana komputer itu berpikir secara rasional. Terus acting humanity itu bertindak seperti manusia, dan acting rationality seperti bertindak secara rasional. Oke? Secara garis besar itu bagaimana konsep kecerdasan buatan itu kita membuat komputer itu seperti berpikir seperti manusia, berpikir secara rasional, bertindak seperti manusia, dan bertindak secara rasional. Ini kategorinya. Jadi secara umum itu menurut dari Turing test ya, gitu. Berarti bagaimana sih untuk can machine think? Jadi dengan can machine behave like human. Oke, jadi ini bagaimana mesin itu bertindak seperti manusia. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pendekatan ilmiah untuk melakukan seperti riset-riset, percobaan, terus melihat perilaku, bukan proses di belakangnya. Jadi Turing itu mengusulkan suatu proses uji coba yang sekarang dikenal dengan Turing test. Ini adalah cikal bakal dari artificial intelligence. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih kita untuk thinking humanity, untuk berpikir seperti manusia. Bagaimana manusia berpikir itu seperti introspeksi diri ya. Terus perlu teori ilmiah mengenai proses internal. Terus prediksi, tes perilaku, identifikasi, dan hal ini dipelajari pada ilmu untuk cognitive science-nya. Oke. Jadi kita membuat itu mesin itu berpikir seperti manusia. Ini untuk konsepnya. Berpikir secara rasional, untuk thinking rationality itu seperti bagaimana konsep dari Aristoteles itu adalah orang pertama yang berusaha mengungkapkan pikiran yang benar melalui proses ataupun melalui untuk model penalaran dan logiknya. Oke. Contohnya permasalahan. Tidak semua perilaku cerdas itu dimediasi oleh berpikir secara logis. Tujuannya adalah apa pengalaman yang seharusnya untuk dimiliki. Jadi, kalau kita membuat mesin ataupun komputer cerdas itu nggak langsung dia cerdas otomatis. Dia istilahnya learning ya, istilahnya pembelajaran. Pembelajaran ini nanti mesinnya rekam. Kalau pembelajaran seperti ini 1, hasilnya 1. Pembelajaran 2, hasilnya 2. Pembelajaran 3, 4, 5 itu direkam. Habis itu baru nanti dia diolah, baru mesin itu yang bisa mengambil keputusan. Oke, jadi dalam konteks sistem cerdas itu mesin kita nggak langsung dibuat bisa cerdas sendiri. Dia pakai learning, dia pakai masukin data pembelajaran itu yang diulang-ulang, itu nanti dia yang diolah datanya. Oke, terus di machine learning itu bertindak secara rasional ya. Jadi perilaku rasional itu adalah melakukan hal yang benar. Hal yang benar itu contohnya bahwa yang diharapkan dapat memaksimalkan untuk bagaimana sih kita untuk pencapaian tujuannya. Oke, untuk hasilnya. Oke, jadi di kecerdasan
buatkan ataupun itu ruang lingkupnya itu ada sistem pakar ya, expert system. Oke. Expert system itu bagaimana sistem atau mesin ataupun komputer itu seolah-olah itu seorang pakar. Ya contohnya pakar kesehatan, pakar kesehatan, terus seperti pakar dokter ya, dokter ataupun lain-lainnya. Terus untuk pengolahan bahasa alami itu nanti ada natural language processing. Itu bagaimana sih itu user itu dapat komunikasi dengan komputer. Oke. Salah satunya yang skripsi senior Anda ada juga yang kemarin buat ya, kebetulan bimbing saya itu pakai natural language processing. Jadi komputer itu bisa diajak ngobrol dan bisa melakukan apa sih yang disuruh sama manusia. Dia bilang kan matikan lampu, otomatis lampu dia akan mati. Ya, itu salah satunya bagaimana untuk pengolahan bahasa alami. Ada juga menggunakan pengenalan ucapan ya, seperti Google ya, Google Assistant yang sekarang ya untuk speed recognition-nya. Itu melalui ucapan itu diharapkan komputer dapat berkomunikasi. Itu salah satunya fitur Android ya di Google. Itu untuk speed recognition. Dan rata-rata Anda sudah bisa atau menggunakan untuk ini. Nomor 4 itu bagaimana penggunaan robotika dan sensor di artificial intelligence. Salah satunya itu di industri. Rata-rata industri ya, yang dulunya yang kerja 10 orang, itu sekarang yang kerja paling 2 orang, 3 orang operator. Semuanya itu tinggal checking aja, semua komputer di industri itu semua mesin yang bekerja. Ada juga computer vision, seperti intelligent computer aid interaction ya, ataupun biasanya untuk tutorial menerbangkan pesawat ya, pakai komputer ataupun game playing. Ini salah satu dari lingkup ruang dari artificial intelligence. Oke, jadi ringkasannya itu kecerdasan buatan adalah studi yang membuat komputer menjadi cerdas. Bagaimana kita membuat komputer itu seolah-olah itu dia berpikir dan bertindak seperti manusia. Tujuannya itu dari teknologi adalah untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Salah satunya itu untuk membantu manusia, membantu pekerjaan dan lainnya. Terus nomor 3 itu membantu kita untuk salah satunya menyelesaikan kesulitan ataupun permasalahannya. Contohnya kita mau pekerjaan yang bahaya ya yang dikerjakan manusia, untuk contohnya istilahnya untuk menyambung pipa yang bocor di dasar laut. Kalau dilakukan manusia kan bahaya. Bisa menggunakan robot dikontrol untuk menyelam dan untuk istilahnya menyambung pipa yang bocor. Itu contoh sederhananya. Jadi kecerdasan buatan adalah gudang untuk menjawab pertanyaan tradisional yang bisa ditanyakan untuk para ahlinya, dokternya. Jadi seolah-olah itu dokter yang ngasih saran, ngasih ide, sebenarnya itu komputer. Itu secara umum kecerdasan buatan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan juga boleh ya, silakan. Karena ini baru chapter 1 ya. Chapter 1 itu kita lebih banyak untuk discuss dan lainnya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan soal chapter 1? Silakan. Kelvin, Teddy, Derwin, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau diskusikan ya? Jangan khawatir, di chapter 1, chapter 2 ini tidak ada tugas, tidak ada lain-lainnya. Itu kita lebih, istilahnya banyak lebih ke teoritis. Nanti selanjutnya itu baru kita main-main pakai Python dan RStudio ya. Jadi usahakan Anda install di laptop Anda, komputer ada itu Python dan RStudio ya. Itu softwarenya free ya, free dan kecil ya. Jadi nggak perlu harus A7 dan lainnya. Jadi
istilahnya komputer kaleng-kaleng pun bisa kok install untuk dua itu. Oke, saya cek lagi absensi ya. Darren, Helvin hadir? Ada Helvin? Darren hadir. Hah? Helvin hadir? Pak, Helvin. Ya, oke. David Tarjo? David, ada yang hadir? David. Oke ya. Ini. Bentar ya, saya note dulu ya. Tekan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau oke ya, William. Untuk tugas proyek akhirnya. Tugas proyek akhirnya Anda buat kelompok, Anda buat atau implementasi sistem ya. Itu yang ada bau-baunya artificial intelligence dan pakai metode. Ya. Contohnya Pak, saya pakai untuk face recognition seperti Rizky buat aplikasinya. Pak, saya pakai untuk voice. Oke. Ya, jadi terserah proyeknya Anda buat apa saja, itu nanti kan per chapter itu kan saya bahas metode-metode artificial intelligence. Jadi itu yang berhubungan dengan metode ataupun artificial intelligence. Oke, paham ya William? Oke. Contohnya seperti yang di YouTube itu ya. YouTube kan ada beberapa contoh. Itu bisa, ntar saya sharing YouTube-nya dulu. Sebagai referensi ya, untuk Anda. Wait ya. Sebentar. Oke, ini contohnya. Ini ya, untuk project itu digabung sama mata kuliah lain atau berdiri sendiri. Kalau saya sih pengennya digabung nih, Chen. Biar nggak terlalu banyak project. Ya. Tapi dikasih tahu, Pak, ini artificial intelligence-nya itu di sini. Gitu. Oke ya, Chen ya. Usahakan digabung. Jangan berdiri sendiri. Ya. Oke, ini contoh project-nya. Pak, mata kuliahnya itu digabung dengan project, contohnya mata kuliahnya yang semester ini apa saja, Licet? Kalau boleh tahu. Semester sekarang. Apa saja? Ada yang mau bantu? Mata kuliahnya apa saja semester ini? Kebetulan saya nggak kurang tahu ya untuk silabus yang semester 6 ini, yang kelas Anda semua. Apa saja kalau boleh tahu? Pak, ada analisis dan perancangan sistem informasi, Iya. data warehouse dan business intelligence, Iya. manajemen dan audit sistem informasi. Iya. Oke. Bisa ya, nanti digabung aja. Oke. Jadi nanti kalau sudah buat project nanti bilang, Pak, AI-nya pas di sininya. Itu nanti diinfoin ke saya supaya tahu. Oh,
Ini AI-nya. Buat saya nggak ada masalah ya. Saya lebih suka sih lebih gabung daripada bersendiri-sendiri. Tapi kalau Anda mau ngotot, Pak, saya mau berdiri sendiri, saya mau buat seperti ini, boleh. Buat saya nggak ada masalah. Ya. Yang penting ada kecerdasan buatan, ada artificial intelligence-nya. Oke ya. Sip. Kalau bisa, yang belum ada atau belum pernah orang buat ya, ini Pak, ini kelebihan AI-nya ini seperti ini Pak yang saya buat. Gitu. Oke? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, untuk William ini contohnya ya, itu senior Anda yang sebelumnya. Oke, jadi kalau pertanyaan licin itu lebih bagus digabung. Tapi terserah Anda ya, kalau Anda mau, Pak, saya mau berdiri sendiri, proyeknya mau seperti ini, boleh nggak masalah. Yang penting ada artificial intelligence, dari situ nanti saya ngambil penilaiannya ya, oh ini bagus, terus dari tugas-tugas yang Anda buat. Oke, tugas per semester, per minggu ya. Tugasnya seperti mata kuliah yang kemarinnya, nggak satu kelompok satu orang yang presentasi, cukup perwakilan saja ya. Jadi nanti sebelum perkuliahan ya, Pak, ini tugas dari kelompok saya, ini saya makilin, terus ini yang buatnya seperti ini. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, jadi yang menentukan sukses tidaknya nilai Anda kan dari kelompok. Oke, jadi di perusahaan ya itu tidak ada yang kerja sendiri. Per kelompok, per tim, per project. Makanya saya lebih sukakan seperti ini ya, project. Jadi istilahnya Anda sudah sebelum Anda terjun di dunia nyata ya, pekerjaan kan Anda sudah belajar by project ataupun dari tugas mingguan. Oke? Next, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Karena di chapter 1 ini kan Q&A ya, tanya jawab seputar artificial intelligence dan tugas-tugas Anda. Silakan. Untuk penilaiannya sama ya, seperti kemarin-kemarin, nggak perlu saya jelasin, karena Anda pun sudah tahu untuk komposisi nilainya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau diskusikan ya? Oke. Jadi untuk AI itu saya sama Pak Agung beda ya. Mungkin Pak Agung lebih ke game. Ya, karena kan di kafe. Kalau saya itu lebih ke analisis bagaimana untuk implementasi di industri. Karena saya orang industri ya, bagaimana untuk R&D-nya, research and development-nya, untuk pengembangannya di industri. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau diskusikan, silakan. Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo. Wilson, Amir, Jesse, yang lainnya, ada yang mau ditanyakan ke saya? Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Anda sudah paham oke, apa saja tugasnya, silabusnya sudah saya sharing. Itu nanti saya perbaiki lagi ya, silabusnya itu kan belum saya tambahkan untuk case studionya sama untuk pattern-nya. Oke ya? Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan, karena ini baru chapter 1, kita santai dulu. Oke? Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker ya. Oke. Terima kasih, Pak.